Good morning, student. How are you today? Hopefully, you are in good condition. Today, we will start our lesson about menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara. Okay, I hope you enjoy this lesson. Nah, yang pertama sekali kita pelajari mengenai lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, pertama sekali kita belajar dulu mengenai apa sih makna kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu maksudnya adalah demokrasi atau sesuai dengan trias politika. Nah, kedaulatan ini memiliki 4 sifat pokok: asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Asli artinya tidak contekan, tidak tiruan, sedangkan permanen artinya dia tidak mudah berubah, tetap, dan tunggal artinya satu, tidak ada duplikatnya, dan tidak terbatas artinya tak ada batasannya. Oke. Nah, setelah itu kita belajar mengenai jenis kedaulatan berdasarkan kekuatan berlakunya. Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Arti kedaulatan ke dalam itu pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan negaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya pemerintah diberikan kekuasaan untuk apa? Menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat dengan kekuasaan lain. Itu ya. Jadi kedaulatan keluar harus benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan. Nah, setelah itu kita belajar mengenai teori-teori kedaulatan. Nanti setelah kita belajar ini, kamu boleh memilih teori mana yang kira-kira lebih pas menurut kamu. Yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Artinya raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Gitu. Nah, yang kedua itu teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi itu tangan raja, yang disebut sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga itu teori kedaulatan rakyat. Ini tadi ya, kekuasaan berada di tangan rakyat atau demokrasi. Yang keempat, teori kedaulatan negara. Artinya, kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Yang kelima, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Nah, trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, seorang ahli Prancis, mengatakan ada 3 bagian kekuasaan di dalam pemerintahan. Ada dia kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif itu fungsinya atau perannya adalah pembuatan undang-undang. Itu dilakukan oleh DPR, MPR. Kekuasaan eksekutif itu sebagai pelaksana undang-undang. Itu dilakukan oleh presiden dan menteri. Kekuasaan yudikatif itu sebagai pengawas undang-undang. Dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu dia ya. Oke, yang berikutnya, landasan hukum Indonesia itu ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 alinea keempat. Kamu nanti boleh hafalkan ulang lagi isi pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Yang kedua, tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Itu landasan hukum kita benar-benar dicantumkan ya secara resmi sehingga tidak mudah untuk diganggu-gugat atau diubah. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita. Miss harap kalian mengerti. Jika ada yang belum mengerti boleh bertanya sama Miss. Oke, see you next lesson and goodbye.